Ya, saudara, varian Delta Corona dikategorikan WHO sebagai variant of concern atau varian yang harus diperhatikan. Penularannya lebih cepat dibandingkan varian Alpha atau varian awal Corona. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dari varian Delta ini? Simak bersama saudara paparannya bersama Dazen Frila dalam Kamu Harus Tahu. Virus corona varian Delta kini tengah menghantui masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan jangan kendur, karena varian asal India ini yang kini sudah ada di Kudus menular dengan cepat. Varian Delta atau B16172 memiliki kemampuan penularan 60% lebih tinggi dibandingkan varian Alpha atau varian pertama virus corona. Bahkan hanya dengan berada di satu ruangan bersama dengan orang dari varian Delta, virus dapat dengan cepat berpindah dan menggandakan diri dalam kurun waktu 4 hingga 11 hari. Gak heran, hanya dalam 6 bulan, varian Delta sudah menyebar ke lebih dari 60 negara dan dikategorikan WHO sebagai variant of concern. Varian ini juga loh yang sempat menimbulkan krisis COVID di India dan mendominasi kasus baru COVID-19 di Inggris. Nah, yang harus diperhatikan, gejala yang ditimbulkan oleh varian Delta ini lebih parah dibandingkan gejala COVID pada umumnya. Mulai dari nyeri ulu hati, gangguan lambung, resiko hilangnya pendengaran, hingga pembekuan darah yang bisa menyebabkan gangren dan harus diamputasi. Alah, santai aja, udah divaksin ini. Eits, jangan salah, varian Delta justru berpengaruh menurunkan efektivitas vaksin COVID-19. Jadi walaupun sudah divaksin, efektivitas vaksin yang sudah kamu peroleh akan berkurang 15 hingga 20% jika terpapar varian Delta. Jadi please teman-teman, jangan sampai lengah. Jaga imunitas tubuh, perketat protokol kesehatan, kurangi pergi ke tempat ramai, karena pandemi belum selesai. Update terus infonya, jangan lupa share ke orang terdekat. Karena kamu harus tahu. Menurut laporan Public Health England, 9 dari 10 kasus varian baru COVID-19 sekarang menjadi varian Delta. Varian Delta virus COVID-19 diketahui berasal dari India. Data PHE juga menunjukkan bahwa varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India terbukti 64% lebih menular daripada varian virus COVID-19 di Inggris, yaitu varian Alpha. Sejauh ini gejala umum virus COVID-19 yang diketahui berupa batuk, demam, kehilangan indera penciuman, dan rasa. Namun varian Delta ini menghadirkan serangkaian gejala yang berbeda. Menurut para peneliti, ada pun 3 gejala utama varian Delta. Apa saja? Yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, dan pilek. Tapi Profesor Tim Spector mengatakan demam tetaplah menjadi gejala umum infeksi varian Delta virus COVID-19. Sedangkan hilangnya indera penciuman sudah tidak terlalu umum. Para peneliti Universitas Oxford kembali melakukan penelitian terhadap vaksin AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech. Hasilnya, 2 vaksin COVID-19 itu dinyatakan manjur melawan virus corona varian Delta hingga Kappa. Antibodi yang dihasilkan vaksin AstraZeneca dan Pfizer disebut cukup untuk menetralkan varian Delta dan Kappa yang sangat menular. Dikutip Kompas.com dari Reuters, pada 22 Juni 2021, peneliti Universitas Oxford menyelidiki kemampuan antibodi monoklonal dalam darah dari orang yang telah pulih dari COVID-19. Para peneliti juga meneliti mereka yang divaksinasi untuk menetralkan varian Delta dan Kappa.
Untuk diketahui, virus corona varian Delta merupakan varian terbaru yang pertama kali teridentifikasi di India. Varian ini merupakan salah satu dari 4 varian yang paling mengkhawatirkan otoritas kesehatan global saat ini. Sementara itu, varian Kappa berada di balik sebagian besar kasus virus corona di Victoria, Australia. Sama seperti varian Delta, varian Kappa juga pertama kali terdeteksi di India. Namun varian ini tidak terdaftar sebagai varian yang menjadi perhatian. Sementara itu, pada pekan lalu, analisis dari Public Health England atau PHE menunjukkan hasil penelitian vaksin yang dibuat oleh Pfizer, INC, dan AstraZeneca. Dua vaksin itu menawarkan perlindungan tinggi, lebih dari 90% terhadap rawat inap dari varian Delta. Pihak AstraZeneca menyampaikan bahwa hasil studi Oxford terbaru dibangun berdasarkan analisis terbaru oleh PHE. Dok, kan vaksin AstraZeneca udah terbukti oke nih untuk varian Delta. Nah, Sinovac gimana nih dok? Saya dengar nggak efektif ya? Atau nggak mantep ya? Saya kan dapetnya Sinovac, saya jadi takut. Gimana nih dok? Jadi gini sebenarnya. Penelitian vaksin Sinovac untuk varian Delta itu sampai sekarang belum ada. Nah, karena belum ada, itu bukan artinya tidak efektif. Tapi kita belum tahu. Jadi kita harus bersabar sampai hasil penelitiannya ada. Jangan asal menghakimi vaksin Sinovac tidak efektif untuk varian Delta, oke? Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. 4 perbedaan antara vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Yang pertama, vaksin Sinovac memiliki efektivitas sebesar 56-65%, sedangkan vaksin AstraZeneca dalam sebuah penelitian menunjukkan efektivitas dalam melawan COVID-19 sebesar 76%. Yang kedua, jadwal jarak pemberian antara dosis pertama dan dosis kedua pada vaksin Sinovac adalah selama 2 hingga 4 minggu. Sedangkan pada AstraZeneca, jadwal pemberian dosis pertama dan kedua adalah selama 8 hingga 12 minggu. Dosis yang direkomendasikan oleh WHO untuk kedua vaksin ini adalah sama, yaitu sebesar 0,5 ml setiap kali suntik dan setiap orang mendapatkan 2 kali dosis penyuntikan. Yang ketiga, penyimpanan vaksin. Vaksin Sinovac dapat disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dan bertahan hingga 3 tahun. Sedangkan vaksin AstraZeneca maksimal dapat disimpan selama 6 bulan di lemari pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Dan jika kedua vaksin ini sudah dibuka, itu tidak boleh lebih dari 6 jam. Dan yang keempat adalah efek samping antara vaksin Sinovac dan AstraZeneca pada umumnya sama, yaitu nyeri di sekitar tempat suntikan vaksin.
keluar.